وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sedikit lagi tentang penafsiran suratul Fatihah. Kemarin kita sudah tafsirkan makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi ini adalah doa terpenting dan makna daripada ayat ini secara garis besar kita sudah pelajari, yaitu agar supaya Allah anugerahkan kepada kita ilmu, lalu kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut dan keistiqomahan dalam beribadah. Nah, ini kalau Allah berikan kepada kita itu, nah udahlah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Nah, sebagaimana yang sering kita sudah pelajari bahwa nikmat paling mahal adalah iman, lalu setelah itu adalah istiqomah dalam beribadah. Nah, kalau istiqomah dalam beribadah hampir bisa dipastikan mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi tanda-tanda terbesar orang yang akan mati husnul khatimah adalah istiqomah beribadah. Nah, bukan seperti selama ini anggapan kita kalau mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan sholat malam, mati dalam keadaan dan lain-lain dalam berpuasa, itu baru tanda kecilnya. Adapun tanda besarnya adalah istiqomah dalam beribadah. Maka kita perhatikan para sahabat Rasulullah, mereka wafat dalam keadaan biasa. Rasul wafat dalam keadaan sakit. Abu Bakar juga seperti itu. Semua atau secara garis besar mereka itu adalah wafat di atas tempat tidur mereka. Nah, maka dari itu tanda terbesar istiqomah husnul khatimah adalah istiqomah beribadah. Maka ini adalah hal yang sangat penting. Ketika kita membacakan doa ini, kita harus jiwai, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu, berikan kepadaku kemampuan untuk melakukannya, mengamalkannya, dan berikan kepadaku keistiqomahan. Nah, ini manusia terbaik, karena di dalam 3 ayat terakhir Allah membagi golongan-golongan manusia. Manusia terbaik adalah manusia yang berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Lalu pada ayat sesudahnya Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri mereka nikmat. Nah, ini cocok untuk introspeksi diri di akhir tahun ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini adalah doa meminta teman yang bertakwa. Doa meminta teman orang yang beriman, teman yang saleh. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang beriman tentu lewat orang yang beriman. Iman ini kita tidak dapat kecuali melalui orang-orang yang beriman. Kita beriman lewat orang-orang yang beriman. Dari orang yang berimanlah kita menjadi orang beriman. Kita mempelajari iman, kita mempelajari bagaimana beribadah kepada Allah. Kita tahu mana perintah, mana larangan. Kita tahu dari orang-orang yang beriman.
Nah, maka dari itu mencintai orang-orang yang beriman adalah hal yang sangat prinsip di dalam akidah, tidak boleh main-main itu. Maka ini ada doanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada doanya. Karena Nabi mengatakan agama seseorang adalah dilihat dia berteman dengan siapa. Dia berteman dengan siapa. Maka perhatikan di dalam Al-Quran pun orang-orang yang ada di neraka itu teriakan mereka, penyesalan mereka paling besar karena salah teman. Mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu fulanan khalila. Ya Allah, seandainya dulu aku tidak jadikan si anu sebagai teman. Nah, jadi teman itu sangat menentukan. Kalau kita mau baik, ya harga mati harus memperbaiki teman. Harus memperbaiki teman. Siapa itu teman yang baik? Sebagaimana yang kita minta di sini, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat mereka. Karena teman itu sangat luar biasa manfaatnya kepada kita dan sangat penting kedudukannya dalam agama. Perhatikan di dalam Al-Quran ada seekor anjing, tapi Allah ceritakan di dalam Al-Quran dia seekor binatang, hukumnya haram, tapi dia menjadi mulia karena ia berteman dengan orang salih. Siapa anjing apa itu? Ashabul Kahfi. Nah, siapa yang dimaksud siratal ladzina an'amta 'alaihim? Di dalam ayat lain Allah katakan minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Nah, yang dimaksud dengan an'amta 'alaihim adalah pertama minan nabiyyin. Ini adalah peringkat orang-orang salih. Peringkat orang-orang salih yang harus dijadikan teman. Siapa itu? Minan nabiyyin, yaitu dari para nabi. Ini kita bisa masuk gak di peringkat ini? Gak bisa ya. Maka gak usah berdoa ya Allah jadikan aku nabi. Gak bisa. Kenapa? Karena Nabi sudah berakhir. Nabi sudah berakhir dan kita tidak bisa masuk dalam kelompok ini. Jadi orang beriman, orang salih yang paling tinggi derajatnya adalah para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul itu yang paling mulia siapa? Ada juga peringkat-peringkatnya. Berapa jumlah nabi dan rasul? Tidak ada yang tahu jumlah nabi dan rasul sesungguhnya. Walaupun di dalam sebahagian riwayat ada yang dijelaskan rasul sekian. Tapi sesungguhnya hanya Allah yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul. Lalu siapa yang paling mulia di antara nabi dan rasul itu? Yang paling mulia di antara nabi dan rasul itu adalah setiap rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Setiap rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Berapa yang diceritakan Allah pada kita? Ada 25. Lalu apakah nabi dan rasul itu hanya yang 25 itu saja? Tidak. Nah, maka dari itu yang disebutkan Allah, yang diceritakan Allah kepada kita, itulah nabi yang paling mulia di antara nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Lalu di antara nabi dan rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, siapa di antara mereka yang paling mulia? Yang paling mulia di antara mereka adalah ulul azmi. Ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peringkat berikutnya.
Jadi di antara nabi yang 25 itu yang paling mulia adalah ulul azmi. Lalu nabi yang paling mulia di antara ulul azmi itu siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah Rasul yang paling mulia di antara ulul azmi itu siapa? Adalah Ibrahim alaihissalam. Maka dua orang nabi inilah yang mendapat gelar Khalilullah. Khalilullah khullah. Kalau khullah itu di atas daripada hubbun. Di atas hubbun. Kalau hubbun itu sekedar cinta, tapi kalau khalil di atas cinta. Nah, yang mendapat gelar Khalil atau Khalilullah itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi kesimpulannya yang paling mulia manusia ini semua orang di kalangan orang yang bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah peringkat para nabi. Minan nabiyyina was-siddiqin. Was-siddiqin orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu derajatnya di bawah nabi. Derajatnya di bawah nabi, tapi dia tidak nabi. Dia tidak nabi. Siapa yang dimaksud dengan siddiq atau siddiqah yang dapat gelar mereka itu adalah siddiq? Peringkat siddiq adalah antara lain Abu Bakar. Seterusnya siapa lagi? Seterusnya seperti contohnya Maryam, seperti Luqman, seperti Khidir. Khilafiyah ulama tentang Khidir, apakah dia nabi atau dia siddiq? Tapi pendapat yang paling kuat, Khidir adalah siddiq. Adalah siddiq. Nah, Umar siddiq. Nah, di antara siddiq yang ada yang paling mulia siapa? Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, maka dari itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga, maka yang menyusul kemudian adalah Abu Bakar. Yang menyusul kemudian adalah Abu Bakar. Dan nanti kalau istilah di dunia ada kepala sukunya. Kepala sukunya bapak-bapak di surga itu Abu Bakar. Adalah Abu Bakar. Nah, jadi ini adalah peringkat siddiq. Seterusnya ada peringkat as-syuhada. Peringkat as-syuhada. As-syuhada ini siapa yang dinamakan dengan syuhada? Yang dimaksud dengan syuhada adalah orang yang mati syahid dalam membela agama. Dalam membela agama. Nah, bukan perang saja, karena agama ini didirikan dengan dua hal. Pertama, didirikan dengan senjata. Didirikan dengan senjata karena terkadang ada sebuah tempat, yang mana di situ tidak bisa berjalan agama dikarenakan dikuasai oleh orang kafir atau diserang atau diusir oleh orang kafir. Nah, maka kondisi seperti itu Islam didirikan dengan perang. Islam didirikan dengan perang. Lalu yang kedua, ada sebuah tempat yang mana di situ tidak boleh atau di situ tidak berjalan agama dengan baik karena kebodohan. Karena kebodohan, maka jihad di sini adalah jihad dengan pena, ilmu. Maka kita lihat ulama-ulama kita yang dahulu, ada di antara mereka karena mereka menyampaikan ilmu mereka di penjara, mereka dibunuh. Itu syahid ya? Iya, syahid. Kita pergi umpamanya menuntut ilmu ke sebuah tempat, lalu umpamanya kita mati di tengah jalan, itu syahid ya? Iya, syahid. Syahid. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum
liyatafaqahu fiddin. Kalau terjadi satu peperangan, maka tidak boleh pergi semua berperang. Harus ada yang belajar agama. Harus ada yang belajar agama. Karena kalau mereka nanti mati semua, siapa yang menyimpan ilmu agama itu? Nah, maka dari itu, ini yang dimaksud dengan syahid. Nah, as-syuhada. Nah, ini bisa nggak kita di sini? Bisa. Kita bisa berada di kondisi ini atau di golongan yang ketiga ini. Lalu kelompok yang berikutnya adalah as-salihin. As-salihin. As-salihin itu juga berperingkat-peringkat. As-salihin itu adalah berperingkat-peringkat. Nah, ini yang harus kita muhasabatun nafsi. Kita ada di peringkat mana? Yang pertama, as-salihin itu ada di dalam Al-Quran. Saya lupa di ayat berapa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina astafaina alladzina min ibadina thumma awrathna al-kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskanlah kitab itu dari kalangan hamba-hamba kami yang kami pilih. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan di antara mereka ada yang selalu bersegera melakukan kebaikan. Nah, ini kira-kira mana lebih baik di antara yang tiga ini? Kata Allah, faminhum zalimun li nafsi. Ini pembagian orang yang salih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Lalu di antara mereka ada muqtasid, sedang-sedang aja, pertengahan. Lalu di antara mereka ada sabiqum bil khairat, ada yang selalu segera melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, tentu di sini ini tujuan ayat di sini bukan litartib, bukan menunjukkan tingkatan kemuliaan. Kalau dari tingkatan kemuliaan, maka yang paling mulia adalah nomor 3, sabiqum bil khairat. Baru yang nomor 2 yang lebih baik setelah sabiqum bil khairat, yaitu muqtasid. Setelah muqtasid baru zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Nah, yang pertama mereka itu adalah sabiqum bil khairat. Kelompok orang solih yang paling baik adalah sifatnya sabiqum bil khairat. Mereka itu selalu semangat, selalu segera untuk melakukan kebaikan. Mereka tidak tunda-tunda. Mereka tidak tunda-tunda. Apalagi mereka meninggalkan. Kita juga tidak boleh begitu. Karena ibadah itu kalau ditinggalkan maka ia tidak kembali. Contoh, nanti mau sholat maghrib. Ada berapa ibadah yang berkaitan dengan sholat maghrib ini? Nanti dia tidak akan kembali. Dia akan lewat begitu sholat maghrib itu lewat. Maka jangan sia-siakan. Nanti kalau datang sholat maghrib, ada qabliyah maghrib walaupun tidak muakkad. Iya kan? Nah, ini nanti Anda akan dapatkan kalau datang sholat maghrib. Tidak boleh dikatakan nanti aja kalau maghrib besok. Nah, itu lain lagi itu. Lain lagi. Nah, yang akan bersamaan maghrib besok ada qabliyah maghrib walaupun itu bukan muakkad. Lalu setelah itu ada zikir yang fadilahnya sangat luar biasa. Ini sering gak ditinggalkan, sering kita tinggalkan. Padahal ini nanti akan pergi setelah maghrib ini pergi. Dia kita tidak akan dapatkan lagi. Lalu nanti setelah zikir ini ada ba'diyah. Nah,
Ini pun ba'diyah ini ada setelah adanya sholat maghrib itu. Nah, ini harus ditanamkan di dalam hati setiap kali bertemu dengan sholat. Nah, dengan datangnya sholat ini, apa ibadah-ibadah yang saya dapatkan? Maka jangan sampai ditinggalkan, karena ia tidak akan kembali. Nah, ini nanti yang menjadi penyesalan orang-orang di akhirat. Ya Allah, tolong aku kembalikan ke dunia supaya aku lakukan apa yang pernah aku tinggalkan dulu. Padahal bisa aku lakukan, tapi aku tinggalkan. Nah, ini akan membuat seseorang menyesal nanti. Maghrib datang, padahal dengan datangnya maghrib ini ada salat qabliyah. Dia tidak qabliyah. Maghrib datang, di situ ada menjawab azan, dia tidak jawab azan. Padahal azan ini datang bersamaan dengan datangnya waktu. Kalau nggak datang waktu sholat disunnahkan nggak azan? Tidak, enggak kan? Maka salah kalau ada orang melakukan sholat Jumat. Kalau orang melakukan sholat Jumat 2 kali azan, boleh nggak? Boleh saja, itu adalah sunnah khulafaur rasyidin, tapi tidak dilakukan di dalam waktu. Satu harus dilakukan di luar waktu. Untuk itu dilakukan pertama sekali oleh Utsman, karena keadaannya saat itu orang-orang sudah jauh dari masjid. Seperti sekarang kita dengarin di Madinah, itu ada azan sebelum subuh untuk bangunin orang. Jadi azan itu di luar waktu. Kalau sudah masuk waktu, tidak ada 2 azan dalam waktu, tidak ada. Ya, nah maka dari itu azan itu dikumandangkan bersamaan dengan masuknya waktu. Maka jangan sampai kita tidak jawab azan, pahalanya sangat luar biasa. Jangan sampai tidak berdoa di antara azan dan iqamah. Jangan sampai tidak berzikir. Jangan sampai tidak melakukan ba'diyah. Ini nanti ibadah ini akan pergi bersamaan dengan sholat maghrib. Begitulah seterusnya. Nah, kalau kita tinggalkan padahal kita mampu melakukannya, nah ini nanti yang akan menjadi penyesalan di akhirat. Maka mereka mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, tolong kembalikan aku ke dunia agar supaya aku melakukan amal salih yang pernah aku tinggalkan. Maka dari itu Allah katakan kelak di akhirat seluruh manusia menyesal. Seluruh manusia menyesal. Orang beriman menyesal nggak nanti? Menyesal. Kenapa? Karena kurang maksimal. Karena banyak ibadah yang bertemu dengan dia lewatkan begitu saja. Padahal seharusnya kalau dia mau, dia bisa lakukan. Nah, nanti di akhirat dia lihat itu bagaimana ini sungguh sangat luar biasa. Seandainya dilakukan, dia sudah melihat bagaimana manfaat ibadah itu kelak di akhirat. Saya mau nanya, orang kalau ibadah kita ada Allah terima, satu pun masuk surga enggak? Satu aja ibadah kita diterima Allah, masuk surga enggak? Ya pasti. Cuman kita tidak ada yang kasih tahu ada enggak amal kita yang udah Allah terima, kan gitu ya. Nah, maka tidak boleh meremehkan amal, karena kita tidak tahu mana amal kita yang diterima Allah. Tidak tahu kita mana amal kita yang diterima Allah. Dan kalau Allah sudah terima amal kita, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Allah akan membalasnya dengan surga. Nah, kita kembali pada kajian tadi. Sabiqum bil khairat. Ini adalah peringkat paling tinggi. Nah, sabiqum bil khairat itu ini juga bertingkat-tingkat. Nah, sabiqum bil khairat yang paling tinggi, apa yang dikatakan Nabi, dari kalangan umatnya akan masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab. Itu berapa orang? Umat Muhammad masuk surga, nggak ada hisab, nggak ada azab. Begitu terjadi hari kiamat, langsung malaikat datang menyambut mereka dari kuburan mereka.
Ayo ikut saya, aman kamu di hari kiamat. Tinggal menunggu kapan masuk surga. Tinggal menunggu kapan masuk surga. Lama dong mereka merasa menunggu. Nggak lama, itu mudah bagi Allah. Mereka merasa menunggu hanya seperti dari asar sampai maghrib. Bisa Allah bikin begitu? Ya bisa. Perasaan itu Allah yang bikin. Iya kan? Kita ada dalam ruangan yang sama, ada yang kedinginan, ada yang kepanasan. Allah yang bikin, gampang bagi Dia. Nah, mereka tinggal menunggu masuk surga. Berapa jumlahnya? 70.000. 70.000. Dalam satu riwayat, setiap 1.000 membawa 70.000. 1.000 orang membawa 70.000. 70.000 orang berapa? Jadinya berapa itu? Kalikan aja nanti. 10.000 membawa 70.000. Nah, inilah jumlah umat Muhammad yang mereka nanti masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab. Mereka itu intinya siapa? Mereka intinya adalah orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang bagus. Tawakalnya kepada Allah bagus. Nah, ini mereka jauh dari kesyirikan. Itu intinya sifat mereka. Nah, di bawah mereka ada yang mereka itu dinamakan sabiqum bil khairat. Mereka tidak masuk dalam kelompok yang 70.000 itu. Akan tetapi mereka ada di dalam ayat yang Allah katakan sayuhasabu hisaban yasira. Nah, ini di bawah itu. Siapa mereka sayuhasabu hisaban yasira? Mereka dihisab tapi formalitas. Mereka dihisab kata Allah, tapi hisab itu formalitas. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang amal ibadahnya lebih banyak dari dosanya. Ini bisa dihitung nggak? Kita bisa hitung nggak nih diri kita nih? Ini akhir tahun nih. Kira-kira bisa dibayangin nggak tahun ini baikan mana dengan tahun kemarin bisa? Orang beriman itu tidak boleh berhenti menghitung dirinya. Umar radhiyallahu anhu katakan, siapa yang terus menghitung dirinya, maka dipastikan nanti di akhirat hisabnya akan mudah. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian terus-menerus memperhatikan diri kalian. Apa yang sudah kalian lakukan untuk hari esok kalian, maksudnya hari akhirat. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk terus-menerus introspeksi diri. Minimal sekali sehari semalam. Mau tidur, introspeksi diri lah. Tidak boleh kita tidak introspeksi diri. Kalau persoalan bisnis dunia, kita menghitung nggak? Kita menghitung. Hari ini rugi atau untung? Untung berapa, rugi berapa? Itu dunia aja seperti itu. Apalagi akhirat. Maka Allah katakan, faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Engkau harus terus hitung apa yang kau sudah lakukan. Dari tadi mulai sejak bangun, saya lakuin apa aja? Tadi saya bangun, saya sholat tahajud nggak? Kalau tidak sholat tahajud, berarti besok nggak boleh lagi begitu. Tadi saya qabliyah subuh nggak? Tadi saya zikir pagi nggak? Dan seterusnya. Kalau nunggu sampai seminggu, itu sudah sulit, lebih sulit untuk dihitung. Masih ingat gak kira-kira dosa yang seminggu ini? Tidak ingat.
seminggu aja ya, apalagi sebulan. Tapi kalau dalam sehari kita masih ingat, siapa ya hari ini yang saya gibah tadi? Itu masih ingat insya Allah. Apa dosa, apa ibadah yang saya lakukan hari ini? Nah, kalau kita sudah lihat di sana ada dosa yang kita lakukan, segera taubati. Ada dua hal yang harus dilakukan. Segera taubati. Jangan tidur sebelum mentaubati itu. Karena kalau tidak ikut bangun besok, ini akan dibawa dosa. Yang kedua, atbi'is sayyi'atil hasanah. Besok ini imbangi dosa dengan kebaikan. Ini yang harus dilakukan. Ini harus benar-benar kita ingat. Jadi setiap malam harus introspeksi diri. Apa dosa yang saya lakukan? Oh ini. Istighfar segera. Jangan tunggu-tunggu istighfarnya, karena takut tiba-tiba mati itu datang. Lalu setelah istighfar apa? Ikuti kejelekan itu, dosa itu dengan amal saleh. Dengan amal saleh. Kenapa? Karena amal saleh menghapuskan dosa. Yang kedua, amal saleh ini, dosa itu jangan bikin bangkrut nanti. Jangan bikin bangkrut. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, lalu kembalilah bertakwa kepada Allah. Itu cara bertaubat. Nah, umpamanya dulu saya sering meninggalkan sholat. Apa yang harus saya lakukan? Beristighfarlah banyak-banyak. Lalu setelah beristighfar banyak-banyak, apa yang saya harus lakukan berikutnya? Lakukan sholat sunnah sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi kebolongan-kebolongan yang sudah lewat. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Pertama, introspeksi minimal sekali sehari semalam. Ketika hendak tidur, hitung. Itu bisa dihitung. Hari ini apa dosa yang saya lakukan? Apa ibadah yang saya lakukan? Kalau di situ ada dosa yang sudah dilakukan, segera taubati dan imbangi dengan amal salih. Jangan sampai dosa ini dibiarkan tanpa ditaubati dan tanpa diimbangi dengan amal salih. Nah, kalau ingin nanti di akhirat hisabnya mudah. Kalau ingin hisab nanti di akhirat mudah, ini harus dilakukan mulai sekarang. Kenapa? Karena kata Allah nanti di akhirat, setelah golongan yang 70.000 atau 1.000 membawa 70.000 itu, maka peringkat soleh berikutnya adalah mereka itu dihisab. Mereka dihisab. Tapi hisab mereka hisaban yasira, hisab yang sangat mudah, hanya formalitas saja. Siapa mereka itu? Mereka itu yang akan hisaban yasira itu adalah orang yang amal ibadahnya lebih banyak dari dosa. Nah, ini yang harus dihitung terus. Bagaimana yang dimaksud hisaban yasira itu? Mereka dihisab tapi formalitas. Orang yang seperti ini nanti di akhirat Allah memanggil mereka. Allah memanggil mereka, kata Nabi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, buka buku catatanmu. Begitu dia diperintahkan membuka buku catatannya, padahal buku catatannya ini sudah covernya itu berwarna putih, tapi tetap dia takut. Kalau sudah covernya warna putih itu adalah catatan orang salih. Tapi kata Nabi, begitu dia buka catatan amal di ketika ia di dunia, begitu dibuka lembaran pertama itu, kata Nabi, catatan dosa-dosa kecil. Tapi begitu ia lihat catatan dosa kecil ini, karena takutnya, kata Nabi, wajahnya langsung kuning. Itu karena takutnya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Banyakan mana dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Imam Zahabi mengatakan dosa besar sekitar 70. Alhamdulillah kita tidak berzina, kita tidak durhaka pada orang tua, tidak membunuh, tidak makan riba. Insya Allah lebih mudah bagi kita untuk menghindar dari dosa-dosa besar. Tapi dosa kecil ini terus menerus. Maka jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, melakukan ibadah, karena antara lain cara menghapuskan dosa kecil adalah dengan beribadah. Nah, kata Nabi, orang yang hisaban yasira itu, begitu diberikan kepada dia catatan amalnya, lalu wajahnya langsung kuning. Lalu Allah perlihatkan catatan pertama atau lembaran pertama sekali terbuka adalah catatan dosa kecil. Allah buka ingatannya, tidak satu pun yang ia lupakan dosa ini. Lalu Allah mulai bertanya, apa kata Allah? Si Nuh, ini dosa yang nomor 1 engkau lakukan enggak? Engkau lakukan enggak? Dia katakan, iya ya Allah, saya lakukan. Saya lakukan ya Allah. Iya, saya tahu ketika di dunia dulu, saya tahu itu kau lakukan. Saya catat nih catatannya. Saya lihat, saya dengar. Ini nomor 2 kau lakukan enggak? Jadi dalam catatan dosa-dosa kecil itu jangan sampai Allah bertanya kenapa. Nah, ini yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, manihtujiba uzziba. Siapa nanti di akhirat yang Allah tanya, yang Allah debat catatannya, uzziba, pasti masuk neraka. Tidak akan ada yang bisa jawab. Kalau sekarang kita lakukan dosa, orang nanya atau ustadz nanya, bisa jawab nggak? Kamu kenapa telat sholat? Jawabannya Pak? Banyak. Yang perlu dipersiapkan itu kalau Allah yang nanya. Kalau memang ada jawabannya, ya udah lakukan. Tapi kalau Anda berani nanti kira-kira mengajukan jawaban, tidak ada jawaban yang tepat kalau Allah yang nanya, jangan. Karena Nabi katakan manihtujiba uzziba. Siapa yang sampai Allah bertanya kenapa kau lakukan, maka uzziba, pasti masuk neraka. Tidak ada yang bisa jawab. Nah, maka dari itu orang yang amal kebajikannya lebih banyak dari dosanya, mereka formalitas saja, hisab formalitas. Allah tidak bertanya. Hanya Allah katakan, ini kamu lakukan gak dosa yang ini? Iya, saya lakukan ya Allah. Iya, saya tahu. Iya, saya lihat, saya dengar, saya catat itu. Ngaku kan? Iya. Allah nggak nanya kenapa. Nah, inilah yang dimaksud hisaban yasir. Lalu Allah tanya nomor 2, yang ini kamu lakukan gak? Iya ya Allah. Yang ini begitulah seterusnya dosa-dosa kecil. Nah, itu sekarang kira-kira sehari nyampe nggak 100 dosa kecil? Nyampe. Orang kita nonton TV aja dosa, begitu keluar dari rumah aja dosa, ya nggak? Maka imbangi itu dengan amal saleh. Nah, dosa-dosa kecil ini yang tidak terhapuskan ketika di dunia. Nah, ketika di dunia ada dosa yang sudah dihapuskan, itu nanti Allah perlihatkan nggak buku catatannya? Itu ada pembahasan di dalam nama dan sifat Allah antara perbedaan al-afu dan ghafur. Ya, apa perbedaan al-afu dan al-ghafur? Al-afu, Allah memaafkannya, lalu Allah hapus catatannya. Allah hapus catatannya. Kalau al-ghafur, Allah maafkan, tapi Allah nggak hapus. Allah tanya dulu, tapi akhirnya Allah maafkan. Ada bedanya nggak? Iya, bedanya yang al-ghafur itu tetap tercatat, dan ini bikin susah, bikin takut. Maka ulama kita katakan,
Jangan engkau berani melakukan dosa sekecil apapun dengan sengaja, karena sekecil apapun itu dosa itu cukup membuat Anda takut nanti di akhirat. Nah, maka dari itu kita di dunia ini berupaya untuk mendapatkan maaf dari Allah. Apa maaf itu? Allah hapuskan catatan dosa itu dan Allah hapuskan hukuman dosa itu. Sehingga di akhirat kita tidak dibebani dengan melihat catatan itu. Nah, jadi Allah tanya satu persatu catatan dosa kecil mereka, orang yang amal kebajikannya lebih banyak dari keburukannya, tapi Allah tidak pernah mendebat. Allah tidak pernah bertanya kenapa. Lalu setelah selesai lembaran-lembaran dosa kecil, kira-kira lembaran apa? Berikutnya kata Allah, buka lembaran berikutnya. Begitu dibuka lembaran berikutnya adalah catatan dosa besar. Kira-kira menurut Anda gimana? Kalau saja tadi dosa kecil membuat wajahnya kuning, itu adalah catatan dosa kecil. Lalu bagaimana dengan catatan dosa besar ini? Ya lebih luar biasa lagi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kalau yang ini tidak usah ditanya. Aneh gak? Yang kecil ditanya, tapi yang besar tidak ditanya. Itulah hisaban yasir. Lalu ini orang heran, kenapa ya Allah? Hunaka dzunubun katsir. Ini dosa-dosa besar dan ini banyak. Kok gak ditanya? Kenapa tidak ditanya? Apa kata Allah? Kalau tadi yang kecil saja saya tanya, engkau tidak bisa jawab. Apalagi yang besar ini. Kalau tadi catatan dosa kecil ada satu pun ditanya, Allah pasti masuk neraka. Anda tidak akan bisa jawab, kata Allah. Lalu bagaimana ini dosa besar kalau aku tanya? Iya, tapi ini kan besar-besar, banyak lagi ya Allah. Apa kata Allah? Bukankah di dunia dulu ini dosa aku tahu, aku lihat, aku dengar, ini kau lakukan, dan aku catat, ini catatannya aku. Dia bilang, iya ya Allah. Lalu apa kata Allah? Bukankah dulu ketika di dunia aku tidak permalukan engkau dengan dosa ini? Antara lain nikmat Allah yang sangat mahal, Allah tidak membuka dosa kita. Allah tidak membuka aib kita. Maka dalam zikir pagi ada doanya kan? Allahumma astur aurati wa amin rawati. Dulu Yahudi pernah nggak dihukum? Kalau mereka melakukan dosa langsung ditulis malaikat dosanya di depan pintunya, lalu orang tahu. Kalau kita begitu repot nggak? Repot. Kalau seandainya naudzubillah Allah hukum kita, setiap melakukan dosa turun malaikat mencatat dosa itu di depan pintu, tidak bisa dihapus. Setiap orang yang lewat dia lihat, dia tahu dosa kita. Maka jangan main-main. Dosa kita itu antara lain nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Allah tidak bongkar aib kita di dunia ini. Jadi ada beberapa hal yang membuat aib kita terbongkar. Pertama, kita bongkar sendiri. Itu Allah sangat murka. Ada orang begitu kan? Tadi malam saya minum khamar, kemarin saya bunuh orang, kemarin saya ini, kemarin saya itu. Dia sudah berdosa, lalu dia ceritakan pada orang lain. Nah, ini mujahir. Allah tidak maaf. Ini yang dikatakan Nabi, kullu ummati mu'afin illal mujahir. Seluruh umatku akan dimaafkan illal mujahir, kecuali mujahir. Siapa mujahir itu ya Rasulullah? Rasul katakan, dia melakukan dosa semalaman, lalu Allah menutupi dosanya, tapi pagi tiba dia ceritakan sama orang lain. Nah, jadi kalau begitu, aib kita akan terbongkar dengan cara yang pertama adalah karena kita bongkar sendiri.
Yang kedua, bagaimana aib kita terbongkar? Kita bongkar aib orang lain. Maka Nabi katakan, kalau bongkar aib orang lain, maka Allah akan bongkar aibmu walaupun kau ada di rumah ibumu. Satu aib orang kita bongkar, maka satu aib kita akan terbongkar. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka dari itu, kalau ingin aib-aib kita, dosa-dosa kita tidak terbongkar, jangan bongkar dosa orang, tutupi aib orang. Karena kita juga punya dosa. Seterusnya dosa kita terbongkar. Kenapa? Karena dosa itu dilakukan terus-menerus tanpa rasa takut. Kalau kita melakukan dosa itu biasa, Allah enggak bongkar langsung dosa itu. Coba perhatikan. Tapi kalau terus-menerus ini dosa dilakukan tidak ada rasa takut, Allah akan bongkar, dan itu sangat menyakitkan. Maka satu ketika ada seorang terpidana mencuri di zaman Umar. Lalu Umar memvonisnya untuk dipotong tangannya. Tiba-tiba putri orang ini datang menangis. Dia mengatakan, wahai khalifah, tolong maafkan ayah saya. Ayah saya baru mencuri kali ini. Baru ini ayah saya mencuri. Sial aja dia langsung ketahuan. Apa kata Umar? Kata Umar, putriku, engkau berbohong. Allah tidak akan membongkar dosa seseorang sehingga sebelum ia terbiasa melakukan dosa tersebut. Nah maka dari itu, nanti pingin gak di akhirat tidak dipermalukan Allah? Hisaban yasira. Kalau pingin, ya antara lain caranya jangan bongkar dosa orang. Karena hisaban yasira itu, kata Nabi, itu Allah panggil kita dengan suara yang sangat lembut. Dengan suara yang sangat lembut, Allah bertanya dengan kata-kata yang sangat lembut, tidak menakutkan. Kata-katanya lemah lembut. Orang gak dengar. Hanya kita dengan Allah. Itu hisabannya sirah. Nah, apa kata Allah kepada mereka setelah mereka ditanya Allah tentang dosa besarnya? Mereka mengatakan, ini kenapa gak ditanya ya Allah? Kata Allah, yang kecil aja kalau aku tanya engkau gak bisa jawab, lalu bagaimana yang besar ini? Bukankah ini di dunia dulu engkau lakukan, aku tahu, aku dengar, dan aku catat? Iya ya Allah. Bukankah ketika di dunia dulu aku tidak bongkar, tidak permalukan engkau dengan dosamu ini? Iya ya Allah. Memang engkau tidak permalukan aku ya Allah. Engkau tidak bongkar aibku ya Allah. Maka pada hari ini aku maafkanlah engkau. Hari ini aku maafkan semua dosamu. Nah, inilah yang dimaksud Ghafur. Inilah yang dimaksud Ghafur. Dia melihat catatannya dulu. Dan ini sungguh sangat luar biasa menjadi beban pikiran dan sangat menakutkan. Tapi akhirnya Allah maafkan. Ini ketika di dunia aku tahu kau lakukan, tapi ketika di dunia aku tidak permalukan engkau dengan dosa ini. Dan hari ini semua dosamu ini aku maafkan. Luar biasa. Luar biasa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, buka lembaran berikutnya. Begitu dibuka lembaran berikutnya, maka dia lihat amal-amal kebajikan yang sangat luar biasa. Sehingga dia mengatakan, apa ya Allah, aku tidak pernah lakukan ini. Aku tidak pernah lakukan ini. Lalu apa kata Allah? Iya, dulu ketika di dunia aku berjanji, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Aku sungguh akan pasti setiap amal kebajikan, sungguh pasti akan membalas setiap kebajikan yang kalian lakukan jauh lebih baik dari apa yang kalian lakukan. Bagaimana Allah membalas kebaikan? Yudha'aful hasanat bi asyri amsalha ila 700 dhifin wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan lipat ganda yang tidak terkira, sehingga mereka mengatakan, ini enggak pernah saya lakukan ya Allah. Iya, tapi kan aku berjanji aku membalas setiap kebaikanmu adalah dengan balasan jauh lebih baik dari apa yang kau lakukan. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
bahkan lebih dari 700 kali lipat. Nah, memancarlah cahaya dari wajah mereka. Nah, inilah orang saleh peringkat kedua. Siapa mereka? Mereka orang yang amal kebajikannya lebih banyak dari dosanya. Mereka itu bagaimana nanti di akhirat? Mereka dihisab tapi hanya formalitas saja. Bagaimana cara Allah menghisab mereka? Seperti apa yang kita ceritakan tadi. Salih berikutnya tingkatan ketiga adalah muqtasid, sedang-sedang aja. Artinya apa? Sama amal keburukan dan amal kebajikan. Kalaupun nanti ditimbang, sama beratnya dosa dan pahala. Nah, ini muqtasid ini bagaimana? Masuk surga atau masuk neraka? Kalau dalam Al-Quran Allah katakan diceritakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, mereka disebut dengan ashabul a'raf. Ketika orang masuk surga, ajak mereka, ayo masuk surga, kamu juga banyak pahala. Tapi dosanya menahan. Penduduk neraka masuk neraka, mengajak dia, tapi pahalanya menahan. Jadi ashabul a'raf awalnya adalah tertahan dulu, tapi akhirnya Allah syafaatkan mereka. Akhirnya ashabul a'raf masuk surga. Ashabul a'raf masuk surga. Siapa ashabul a'raf? Muqtasid. Mereka adalah orang yang seimbang amal kebajikan dengan amal keburukannya. Nah, mereka masuk surga. Lalu peringkat berikutnya itulah yang dimaksud dengan zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini berperingkat-peringkat lagi. Tetapkah mereka dinamakan orang salih? Iya. Peringkat orang salih paling rendah adalah tidak punya amal tapi mati dalam keadaan beriman. Pasti masuk surga? Iya, pasti masuk surga. Inilah peringkat orang salih paling rendah. Peringkat orang beriman paling rendah, tidak ada amal kebajikan tapi mati dalam keadaan beriman. Nah, zalimun li nafsi, kalau kita lihat di dalam ayat tadi ada pada peringkat pertama. Wal qad awratnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang menzalimi diri. Wa minhum muqtasid, lalu di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ini ayat kenapa di dalam peringkat pertama Allah katakan zalimun li nafsi? Artinya adalah orang yang ada di dalam kelompok ini adalah paling banyak. Artinya orang yang lebih berat dosanya daripada amal kebajikannya itu adalah lebih banyak. Zalimun li nafsi artinya apa? Artinya adalah orang yang mantan neraka baru masuk surga itu lebih banyak. Tapi mereka nanti begitu masuk surga terhina nggak di surga? Tidak. Di dalam kening mereka ditulis, ada tulisan dalam kening mereka, Utaqaur Rahman, orang-orang yang dibebaskan Allah dari neraka. Nah, jadi kalau orang itu dosanya lebih banyak dari pahalanya, itu bagaimana nasibnya? Nasibnya bermacam-macam. Kalau ada yang mensyafaatkan, maka dia selamat. Ya, ada di antara mereka sudah digiring ke neraka tapi enggak jadi, karena ada yang mensyafaatkan. Ada yang udah jadi tapi sebentar doang, ada yang mensyafaatkan. Nah, kita udah pelajari apa-apa yang mensyafaatkan itu di akhirat. Yang pertama adalah Allah. Siapa yang disyafaatkan Allah? Pertama ashabul a'raf. Siapa yang disyafaatkan Allah? Nanti yang terakhir mensyafaatkan adalah Allah. Siapa yang dia syafaatkan? Orang yang tidak punya amal. Tidak punya amal tapi mati dalam keadaan beriman. Berapa jumlah mereka? 70.000 kali 3. 70.000 kali 3. Maka ketika tidak ada lagi yang mensyafaatkan, Allah katakan, masih ada enggak yang mau mensyafaatkan? Tidak ada ya Allah. Tidak ada. Ini orang kebangatan ini. Tinggal giliran Allah yang mau mensyafaatkan. Allah mau mensyafaatkan orang-orang yang mati dalam keadaan bertauhid.
maka orang-orang kafir menampakkan wajah mereka di permukaan neraka. Kenapa? Karena mereka tahu Allah mau mensyafaatkan. Dia kira Allah bisa salah ambil. Allah sekali mensyafaatkan 70.000. Berapa kali mensyafaatkan? 3 kali mensyafaatkan. Berarti 70.000 kali 3. Itulah orang yang disyafaatkan Allah. Lalu siapa yang mensyafaatkan nanti di akhirat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang mensyafaatkan di akhirat? Adalah para malaikat. Siapa lagi yang mensyafaatkan di akhirat? Adalah Al-Quran. Siapa lagi yang mensyafaatkan di akhirat? Adalah puasa. Siapa lagi yang mensyafaatkan? Adalah keluarga. Siapa lagi? Sahabat-sahabat yang saleh. Nah, kalau dalam proses itu tidak ada yang mensyafaatkan, itu kebangetan. Nah, jadi kalau orang sudah divonis bahwa timbangan dosanya jauh lebih berat dari amal kebajikannya, maka ini adalah akan menjadi penduduk neraka kecuali ada yang mensyafaatkan. Dan syafaat itu bagaimana? Itu bermacam-macam. Ada yang sudah divonis lalu dibawa nggak jadi. Siapa orang yang seperti itu? Adalah antara orang yang menolong makhluk Allah dari kesulitan. Ada orang yang sudah divonis masuk neraka lalu mereka dibawa malaikat menuju neraka. Allah bertanya, siapa yang kalian bawa? Sianu bin Sianu ya Allah. Kenapa? Dia akan masuk neraka. Ia adalah orang yang siap. Apa kata Allah? Dia hambaku. Dia adalah orang yang ketika di dunia banyak mengeluarkan hamba-hambaku dari kesulitan. Maka hari ini aku keluarkan dia dari kesulitan ini. Apa ada kesulitan yang paling tinggi di akhirat ketika divonis masuk neraka? Enggak ada. Maka dari itu Nabi berjanji, man farraja kurbatan min qurabid dunya farrajallahu kurbatan min qurabid dunya wal akhirah. Siapapun yang mengeluarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan keluarkan dia dari kesulitan dunia akhirat. Nah, ini antara lain maknanya. Siapa lagi yang Allah akan syafaatkan sehingga udah divonis masuk neraka tapi tidak jadi masuk neraka, udah dibawa mau neraka? Adalah orang yang menuntut ilmu. Maka dari itu Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, jadi bermacam-macam nanti keadaan orang. Ada yang baru dilemparkan, ada yang datang, ada yang sehari 2 hari, ada yang seminggu 2 minggu, baru ada yang datang mensyafaatkan. Seperti apa yang dikatakan Nabi, tidak ada kesibukan yang paling sibuk yang membuat orang beriman bahwa kesibukan mereka pertama sekali di surga adalah ketika masuk surga mereka sibuk mencari teman-teman mereka. Ketika mereka tidak melihat teman-teman mereka ada di surga, maka mereka akan meminta kepada Allah agar supaya teman mereka disyafaatkan. Lalu kata Nabi, Allah katakan, carilah sahabatmu itu di neraka. Kalau dia ada di neraka selama masih ada iman 1 biji zarrah saja di dalam hatinya, angkat dia dari neraka itu. Lalu kata Nabi, mereka menemukan teman mereka, ada yang sudah terbakar sampai mata kakinya, ada yang sudah terbakar sampai lutut, ada yang sudah terbakar sampai paha. Jadi mereka ada di neraka itu, ada yang belum sampai ke neraka, tidak jadi. Ada yang sudah sampai masuk ke neraka sebentar, ada yang datang. Kenapa? Karena ada yang mensyafaatkan. Nah, inilah peringkat-peringkat orang yang salih. Nah, jadi kalau begitu, apa kata Allah dalam ayat ini? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, berikan aku keistiqomahan. Lalu berikan kepada aku seperti orang yang kau berikan mereka nikmat. Siapa itu? Nah, itu tadi para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Lalu yang terakhir, bagian yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kau marahi. Siapa yang dimarahi di sini maksudnya? Adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal. Al-Yahud. Orang Yahudi tahu tak kebenaran? Tahu. Mereka adalah punya kitab. Mereka adalah ahlu kitab. Mereka tahu akan datang Rasul. Mereka tahu akan datang Al-Quran. Tapi mereka tidak mau melakukan. Ada nggak orang yang seperti itu? Ada. Ada orang yang berilmu tidak mau beramal. Nah, ini orang maghdub.
Orang yang paling Allah marahi, kenapa? Bukan tidak berilmu, tapi tidak beramal. Ada dua orang, satu berilmu, satu bodoh, sama-sama tidak beramal. Mana lebih besar kemurkaan Allah? Adalah orang yang berilmu yang tidak beramal. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah jangan jadikan aku orang yang kau marahi, yaitu orang yang berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, an-nasara, artinya adalah orang Nasrani, seperti orang Nasrani. Jangan pula bikin aku orang yang beramal tapi tidak berilmu. Ada orang begitu nggak? Ada. Jadi manusia itu 3 golongan. Golongan yang terbaik adalah golongan yang pertama, berilmu dan beramal. Golongan yang kedua, berilmu tapi tidak beramal. Ini namanya maghdub. Golongan yang ketiga, beramal tapi tidak berilmu. Ini namanya adalah dal. Nah, ini yang benar hanya satu dan yang terbaik hanya satu, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, di akhir ayat itu ada kalimat waladdallin. Nah, ini banyak orang yang salah. Kalau imam mengatakan waladdallin, kadang imam itu mengira dia mengatakan waladdallin, yang mengaminkan adalah jamaah. Banyak orang beranggapan begitu itu. Itu salah. Yang benar bagaimana? Ketika imam mengatakan waladdallin, kita harus mengaminkan dengan suara yang kencang. Dalam hadis Nabi mengatakan kita supaya mengaminkannya dengan suara kencang sehingga di dalam masjid harus gemuruh. Harus ada suara kencang. Siapa yang mengaminkan? Imam, makmum, malaikat. Maka dari itu Nabi katakan, siapa yang sama aminnya imam dengan makmum dan malaikat, maka Allah ampuni dosanya dari satu salat ke salat berikutnya. Nah, maka dari itu kalau kita imam, ini harus diupayakan. Makmum juga kita juga harus diupayakan agar supaya aminnya ini sama-sama kita ucapkan dengan imam. Nah, kalau kita sama ucapkan dengan imam, maka malaikat juga akan menyertai kita. Maka dari itu imam ketika mengatakan waladdallin, nah dia harus usahakan supaya aminnya bareng dengan jamaahnya. Begitu juga jamaah harus berusaha aminnya bareng dengan imam. Nah, wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, perempuan nggak boleh ngangkat suaranya ya, apalagi di situ ada apa namanya, ada laki-laki nggak boleh. Ukuran-ukurannya itu seperti apa ya? Ya dia dengar sendiri, Jadi bukan yang berbisik-bisik gitu ya? Enggak, berbisik-bisik maksudnya? Enggak. Boleh tapi amin. Iya. Sekedar dia dengar sendiri ya, Ayo nanya lagi. Lebih baik sholat sunnah rawatib itu di rumah atau di masjid, Sat? Di rumah. Di rumah. Selama kita tidak terlambat nanti sholat berjamaah. Nah, jadi rumah itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, maka dari itu Nabi katakan sumber kebahagiaan itu antara lain adalah 3. Engkau tahan lisanmu. Yang kedua, engkau harus bahagia di dalam rumahmu. Jangan sampai engkau keluar dari rumahmu dalam keadaan tidak bahagia. Itu bahaya.
suami keluar dari rumah dalam keadaan tidak bahagia, dalam keadaan bertengkar dengan keluarga. Istri juga seperti itu, di luar akan bahaya. Anak juga seperti itu, adalah bahaya. Dan sebab kebahagiaan itu, kata Nabi, adalah engkau menangis karena dosamu. Engkau menangis karena dosamu. Nah, jadi supaya rumah itu bahagia, supaya rumah itu adem, apa yang harus dilakukan? Nabi katakan, la taj'alu buyutakum qabr. Kamu jangan jadikan rumah kamu kuburan. Emang rumah kuburan itu gimana? Di situ tidak dibaca Al-Quran, di situ tidak dilakukan sholat, tidak dilakukan sholat, tidak dilakukan sholat. Jadi rumah yang di situ tidak dibacakan zikir, tidak dibaca Al-Quran, di situ tidak dibaca, tidak banyak-banyak dilakukan sholat, maka rumah seperti itu, kata Nabi, adalah kuburan. Mafhum mukhalafah daripada hadis ini, inilah antara lain dalil tidak boleh baca Al-Quran di kuburan. Karena kata Nabi, rumah yang itu tidak di situ dibaca Al-Quran, tidak di situ dilakukan sholat, maka itu rumah adalah kuburan. Maksudnya apa? Tempat yang paling disenangi syaitan di atas dunia adalah kuburan. Maka kuburan itu aneh aja ngelihatnya, ya nggak? Maka orang kalau mau melakukan syirik, dia disuruh suruh setan datang ke kuburan. Mau minta nomor, mau minta sihir, mau minta ilmu kebal dan lain, datang dia ke kuburan. Kenapa? Karena memang di kuburan setan paling banyak. Kenapa? Karena awal kemusyrikan dalam sejarah manusia masalah kuburan. Di zaman Nabi Nuh, maka diutuslah Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Nah, kalau ingin rumah tangga kita ini adem aja, antara suami istri akur, bahagia, anak juga begitu. Antara lain faktor yang paling penting untuk kita lakukan, banyak-banyak di dalam rumah itu lakukan salat. Tentu maksudnya itu salat apa? Salat sunnah. Lakukan di situ salat sunnah, lakukan di situ baca Al-Quran, zikir, perintahkan semua keluarga. Coba, rizki Anda akan baik, jauh dari pertengkaran. Pertengkaran itu dari mana? Setan atau tidak? Setan. Jadi setan itu tidak suka kita ini akur-akur dalam keluarga. Maka dia itu berupaya terus untuk supaya kita Untuk supaya kita berantem, ya enggak? Aneh itu. Maka lihat kalau suami istri berantem, aneh enggak? Kamu udah pernah cintai saya, katanya, padahal udah anaknya 10. Itu setan tuh. Setan tuh kalau kita berantem sama suami istri, itu yang dia bongkar semua dosa lawan jenis kita, pasangan kita. Kebaikannya hilang semua. Maka dari itu Nabi katakan, kalau kau berantem sama pasangan hidupmu, ingat kebaikannya, bagaimanapun besarnya dosanya, kebaikannya jauh lebih besar. Nah, rumah itu berantem terus. Kalau udah begitu bagaimana modelnya? Silaturahmi tidak bagus, rezeki tidak akan bagus, dan lain-lain, akan banyak masalah. Itu penyebabnya apa? Kurang banyak di situ dibaca Al-Quran, kurang banyak di situ dilakukan salat. Jangan main-main dengan salat. Sampai Nabi katakan, kalau engkau pergi musafir, kalau kita musafir, apa yang paling kita khawatirkan dalam musafir? Harta dan keluarga, ya kan? Karena kita akan tinggalkan ini yang dua ini. Tidak ada yang terbaik engkau tinggalkan untuk harta dan keluargamu kalau engkau pergi musafir selain daripada dua rakaat sholat, kata Nabi. Tidak ada yang paling baik engkau tinggalkan untuk keluargamu dan hartamu selain daripada 2 rakaat sholat. Kalau musafir sholat 2 rakaatnya. Ternyata ini lebih baik. Kalau kita sholat 2 rakaat, maka Allah yang jaga harta kita, Allah yang jaga keluarga kita. Lihat dalam doa musafir, ada nggak itu? Ada. Nah, maka dari itu di zaman Nabi Musa, ketika orang-orang Yahudi ditindas habis-habisan nama Firaun,
Ditindas habis-habisan sama Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa? Musa, perintahkan kepada seluruh orang Bani Israel di Mesir ini agar supaya mereka membikin rumah mereka, agar supaya mereka mendirikan rumah mereka, ya? Agar supaya mereka mendirikan rumah mereka di Mesir ini, lalu mereka banyak-banyak berzikir di dalamnya dan banyak-banyak melakukan sholat di dalamnya. Ayo. Karena rumah itu tempat paling aman bagi manusia di atas dunia. Orang kalau udah masuk ke rumahnya, biar umpamanya ditendang aja itu rumah roboh, tapi begitu dia masuk ke dalam rumah itu, dia bahagia di situ nggak? Bahagia. Dia aman nggak di situ? Aman. Maka saya pernah sampaikan secara garis besar kebahagiaan kita dapatkan di dunia ini adalah di dalam rumah kita. Maka jadikan rumah itu semua adalah orang yang taat, semua adalah sholat, semua adalah berzikir, baca Al-Quran. Bukankah Nabi katakan kalau engkau bangunkan istrimu untuk melakukan sholat tahajud, maka berarti kalian akan mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa. Begitu sebaiknya, kalau ada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat tahajud, maka istri adalah sebab rahmat untuk orang yang ada di dalam rumah itu. Itu luar biasa. Nah, jadi banyak-banyak kita lakukan di dalam rumah kita, baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bil Quran. Terangi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Luar biasa. Bukankah Nabi katakan kalau kita masuk ke dalam rumah kita di malam hari lalu kita tutup pintu rumah itu dengan ucapan Bismillah, maka syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah seperti itu. Hebat kan? Masuk umpamanya nih, udah mau tidur, tutup rumah. Tutup rumah itu dengan ucapan pintu itu Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nggak setan? Enggak bakalan. Nabi yang ngomong. Jangan ragu tentang itu. Jadi rumah seperti ini akan berkah. Rizkinya akan berkah, ya. Nah, jadi sholat sunnah itu lebih dianjurkan dilakukan di rumah dari di masjid. Kenapa? Karena Nabi katakan agar supaya rumah itu lebih berkah, agar supaya keikhlasannya lebih terjaga dan lain-lain. Karena itu adalah sholat sunnah, adalah dia nilai lebih kita, ya. Allah. Bisa mulai lagi yuk. Gimana? Ustaz, kalau misalnya nggak boleh baca Al-Quran di kuburan, jadi kalau untuk kuburan doa aja apa ada? Hal yang paling penting dilakukan di kubur, kalau kita masuk ke kubur untuk berziarah, maka yang mengambil manfaat bukan orang yang ada di kubur, tapi yang berziarah. Kalau mendoakan jenazah haruslah ketika di dalam kubur, itu repot. Ya kan? Repot nggak? Kita punya orang tua, bisa doakan orang tua. Kalaulah kita datang ke kuburan sana, ke kuburan dia, repot nggak? Berapa kali kita bisa datang ziarah ke sana? Mendoakan orang tua itu adalah di setiap kali kita berdoa, di setiap saat, di setiap sujud kita dan lain-lain. Nah, bukan harus datang ke kuburan baru diterima doanya, tidak. Satu. Nah, tapi boleh nggak saya kalau datang ke kuburan lalu saya berdoa? Iya, boleh. Boleh. Tapi hal yang paling penting untuk dilakukan kalau kita sudah datang berziarah ke kubur adalah mengambil iktibar dari kuburan tersebut, bahwa satu saat saya akan seperti ini. Inilah pintu gerbang awal akhirat. Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Kata Allah, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulah famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Allah jadikan bagi kamu bumi ini zalul, tunduk, gampang dilewati. Ya nggak? Gampang nggak dilewati? Gampang. Nggak gunung semua, nggak menanjak semua, nggak menurun semua. Ada turunan, ada tanjakan, ada yang rata. Kenapa seperti itu Allah bikin? Agar supaya Anda bisa berjalan ke sana kemari. Untuk apa? Untuk mencari rizki. Untuk apa? Untuk memahami kekuasaan Allah.
Karena Allah memperkenalkan dirinya lewat ciptaannya. Allah tidak bikin bumi ini keras sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi sumber rezeki kita. Allah tidak bikin bumi ini lembek sehingga kita bisa bikin rumah, bisa bikin gedung, bisa naik kendaraan. Famshu fi manaqibiha. Kamu perhatikan bumi ini bagaimana aku ciptakan. Semua apa yang kau butuhkan, bumi keluarkan. Kalau engkau tidak butuhkan lagi, bumi simpan. Benar gak? Butuh apa? Beras. Siapa yang ngeluarin? Bumi. Butuh apa? Cabai. Siapa yang ngeluarin? Bumi. Apapun yang Anda butuhkan itu dari bumi. Kalau Anda butuh lagi, udah makan, butuh lagi nggak? Sampahnya butuh lagi nggak? Enggak. Bumi bilang, sini gue simpan. Manusia selama mereka hidup, mereka ada di mana? Ada di perut bumi. Kalau udah mati ada di mana? Kata bumi, ayo sini, saya taruh di perut saya. Ya kan? Kalau seandainya dibuka kuburan itu, wah, pemandangan yang sangat luar biasa. Yang hidup ada di punggung bumi, yang mati ada di perut bumi. Kenapa ragu terhadap hari akhirat? Famshu fi manaqibiha. Ini dalil ikhtiar. Bertebaranlah di atas bumi, cari karunia Allah. Maka Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat, bertebaran di atas bumi, cari karunia Allah. Lalu terakhir apa kata Allah? Famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Tapi jangan lupa, akhirnya kau akan ada di perut bumi itu, dan akhirnya engkau akan dia keluarkan nanti di akhirat. Siap-siap untuk itu. Nah, inilah pelajaran atau hal yang paling penting yang dilakukan ketika ziarah kubur, untuk menasehati diri. Jadi tidak ada waktu mau lebaran ke kubur, mau puasa ke kubur. Apa sih namanya, Pak? Nyekar apa? Nyekar ya? Nyekar enggak. Aisyah katakan, kalaulah Rasul mendapat giliran di rumahku tidur, maka Rasul sebelum sholat subuh pasti pergi ke Baqi. Itu Rasul. Kata Aisyah, kalau Rasul lagi tidur di rumahku, saya udah perhatikan, kata Aisyah, setiap sebelum masuk waktu subuh, Rasul pasti pergi ke Baqi. Lalu Rasul mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Ini antara lain fadilah Madinah. Ini antara lain fadilah pekuburan Baqi. Orang yang dikuburkan di Baqi itu adalah orang yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka banyak orang mencari mati di sana. Cuma tidak boleh dengan sengaja, itu kebodohan ya. Tapi memang kalau kita mati lalu kita dikuburkan di Baqi, maka kita mendapatkan doa Rasul itu. Ya Allah, sayangilah ahlu Baqi, kata Nabi. Nah, ini dilakukan Rasul setiap ada di rumah Aisyah sebelum subuh. Nah, ini pentingnya ziarah kubur. Untuk apa? Untuk mengingatkan diri atas kematian. Ya. Azan kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.